semuanya, kami dari kelompok Bung Karno. Kami di sini akan mewawancarai Bapak Agus Setiawan yang merupakan salah satu penggiat anti narkoba. Kami akan membahas bagaimana maraknya narkoba yang sudah merajalela di negara Indonesia tercinta kita. Sedikit-sedikit profil mengenai narasumber yang akan kami wawancarai, yang bernama Bapak Agus Setiawan Silaban, yang merupakan seorang pendeta. Beliau adalah penggiat anti narkoba sejak tahun 2016. Pernah meraih 2 kali penghargaan dari Provinsi Bangka Belitung sebagai penggiat anti narkoba tahun 2017 dan 2018 dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Beliau pernah meraih sertifikat sebagai penggiat anti narkoba dari BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Dan beliau juga pernah diwawancarai oleh Lembaga Survei Nasional mewakili BNN Pusat pada 17 Juli 2019 terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bangka Belitung. Oh iya guys, kalian udah dengar belum kabarnya? Salah satu teman di sekolah kita tentang polisi gara-gara positif jadi pemakai narkoba. Udah dengar belum? Aceng. Iya si Aceng. Tahu nggak si Aceng? Kelas mana si Aceng? Ya, Iya kelas sebelah tadi, makanya sekolah kita heboh gara-gara ada polisi. Aceng kelas mana si Aceng? Kelas sebelah. kelas sebelah. Heeh. Aceng. Gak nyangka ya dia orangnya alim. Iya maka itu aku juga gak nyangka. Tapi katanya si Aceng suruh ditangkap polisi, dia nggak pulang 3 hari. Masa? Iya nggak tahu di mana kabarnya. Wow. Aja soalnya dia kan tetangga aku. Itu lebih baik itu. Biar jangan ada yang menambah, biar jangan ada yang tambah di sekolah kita nanti terburuk-buruknya. Iya makanya. Ibunya nggak marah ya dia nggak. Selamat sore. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Sore. Pak. Sore, Pak. Sore. Ya, Baik. Baik, Pak. saya duduk di mana nih? Bapak duduk di sini deh. Kes. Ini dia teman-teman yang akan Bapak Agus Setiawan Silaban yang akan kita wawancarai tentang dampak buruknya yang sudah merajalela di Indonesia tercinta kita ini. Ya kan dulu, Pak? Ya sana dulu Pak. Pemirsa, selamat sore. Jadi kami banyak yang ingin kami tanya-tanya, Pak. Ya. Sebelumnya baru saja kami bahas tadi tentang teman kami Aceng baru ketangkap sudah positif pengguna narkoba. Ya. Jadi banyak yang ingin kami tanya-tanya. Ya. Pertama itu Pak yang kami nanya ini, apakah latar belakang orang bisa terlibat narkoba? Nah, latar belakang orang terlibat atau menyalahgunakan narkoba perlu diketahui. Ya, biasanya para pelajar itu pertama-tama dia coba-coba. Awalnya dia coba-coba rokok, ya nikotin, vape, kemudian berlanjut dia coba-coba pakai narkoba. Ya, sekali orang menggunakan narkoba, sekali saja dia ada dampak negatifnya, ketergantungan. Karena itu mungkin bukan hanya dia sudah ketergantungan, latar belakangnya dari coba-coba. Terus kita juga mau nanya nih Pak, tahap-tahap dan gejala orang yang kecanduan narkoba itu gimana ya? Tahap-tahap orang kecanduan narkoba, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa awalnya dia coba-coba, lama-lama dia ketergantungan. Misalnya 1 minggu dia pakai sekali, dalam 1 minggu sehari, ya. Kemudian karena dia ketergantungan, kemudian dia bisa pakai seminggu jadi 2 kali, seminggu jadi 3 kali, seminggu jadi 4 kali. Lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan orang itu bisa overdosis karena dia ketergantungannya sudah sangat mengikat akan penyalahgunaan narkoba. Bahaya juga ya. Sangat-sangat berbahaya. Bagaimana Pak? Aku mau nanya dulu. Begini. Boleh. Bagaimana gejala dalam penanggulangan terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika itu? Bagaimana Bagaimana penanggulangannya, gejala? ya?
Ya, dan penanggulangannya. Penanggulangannya ya, iya. Penanggulangannya itu dengan strategi kebijakan P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Itu strategi penanggulangan. Jadi yang pertama pencegahan. Pencegahan itu edukasi. Ya, dokter kan katakan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau orang sudah mati, ya gimana mengobatinya kan? Jadi pencegahan lewat apa? Melalui media sosial, stop narkoba, melalui edukasi, melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat yang ada gitu. Dimana kita mau sama-sama untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat kita itu, khususnya provinsi Jakarta itu tahu tentang bahayanya narkoba. Itu penanggulangannya. Kemudian kedua, selain pencegahan tadi, yang kedua pemberantasan. Dengan cara pemberantasan. Nah, kita masyarakat tidak punya hak untuk menangkap orang. Yang punya hak itu polisi, TNI, BNN sendiri. Pemberantasan. Kemudian yang ketiga, pemerintah kita, khususnya BNN, itu kata memiliki pelayanan rehabilitasi. Jadi setiap kita, misalnya ada teman-teman kita yang menyalahgunakan narkoba, daripada dia tertangkap, lebih baik melaporkan diri untuk direhabilitasi. Itu penanganannya untuk P4GN dalam penanggulangan bahaya narkoba. Jadi saya juga mau bertanya nih Pak, Ya boleh. bagaimana tahap-tahap dan gejala orang yang kecanduan narkotika? Tahap-tahap atau gejala orang kecanduan narkotika. Tahap-tahapnya kalau misalnya orang itu sudah pakai narkoba, jadi dia matanya agak sayu-sayu, agak keringetan, kemudian dia kalau dia sudah ada taraf-taraf tingkat tinggi gitu, dia sama kalau kita sebutnya itu dia sakau, dia butuh barang itu, sabu-sabu itu untuk dia pakai narkoba. Itu gejala-gejala keadaan fisik kita bisa lihat. Kemudian dia suka bolos sekolah, dia nggak suka ikut dalam pergaulan-pergaulan yang positif. Kita bisa melihat dari misalnya dari 10 teman kita dalam satu kelompok, misalnya ada satu teman kita, kok kayaknya dia beda sendiri ya. Pada siang hari, pada pagi hari segar-segar dalam sekolah, kok dia malah ngantuk-ngantuk. Nah itu perlu dipertanyakan. Berarti sama dong sama teman kami si Iya. Aceng itu. Iya. Kenapa Sering bolos sekolah, Nah, terus merokok, minuman keras. Seperti itu loh Pak. ya bisa Komplit, jadi, bisa iya. kemungkinan. Iya. Kalau waktu sekolah dia ngantuk-ngantuk. Iya benar Nah, Pak. Tapi kalau ngomong-ngomong kamu juga pernah ngantuk di sekolah? Iya juga sih, tapi saya nggak gunain Kamu juga narkoba. pernah di sekolah. Si Jupri juga iya. Enggak, itu panggilannya aja. Namanya Andreas nih. Ya boleh Mas. Apa hukuman yang diberikan bagi pengedar dan penggunanya? Ya, peraturan tentang narkotika itu dalam Undang-Undang Narkotika nomor 29 tahun 2000 nomor 25 tahun 2009. Jadi bagi pengedar ya, itu pengedar narkotika itu tergantung jenisnya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau misalnya dia kedapatan golongan 1, bagi pengedar itu 5 sampai 10 tahun. Nanti kan bisa ditanya-tanya dari polisi itu dia kena pasal berapa, dari barang buktinya juga berapa gitu kan. Kemudian bagi pengguna narkoba itu nanti diinterogasi oleh kepolisian bahwa pengguna ini baru pakai atau dia sudah lama pakai atau dia juga terlibat sindikat penjualan narkoba. Jadi nanti dari kepolisian nanti akan menginterogasi dia. Jadi kasus sampai berapa hukuman dia kena pidana, tapi minimal dia kena 4 sampai 10 tahun. Bahkan bisa juga sampai seumur hidup bagi penjual narkoba, bandar narkoba. Seumur hidup. Seumur hidup Sia-sia masa remaja. bukan cuma masa remaja.
mati di penjara. Misalnya umur 36 tahun. Bisa juga seperti kasus Keluarnya udah umur 72. ya, beberapa tahun yang lalu bandar narkoba yang besar itu, ya Freddy Budiman, dia kena hukuman mati. Hukuman mati. Ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita bagi bandar narkoba. Karena itu jangan macam-macam. Dengar tuh. Banyak tuh. Terus kalau dasar hukumnya, kami mau tanya tentang dasar hukumnya, letak dasar hukum dari Iya. kena pasal sekian, pasal-pasal yang apa kan atau apa? Dasar hukumnya itu seperti saya katakan tadi, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Psikotropika. Jadi situ ada mengenai tentang orang yang menyalahgunakan narkoba, kemudian mengenai juga bandar narkoba, dia kena terjerat pasal hukum berapa, kemudian ada golongan-golongan jenis narkoba 1, 2, 3. Di situ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Terus Pak, ini aku juga mau nanya. Ya boleh. Gimana sih peran orang tua terhadap anak agar mereka itu bisa terhindar dari bahaya-bahaya narkoba gitu? Ya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Pemirsa, sangat penting sekali. Peran orang tua itu sangat penting bagi keluarga. Mengapa demikian? Karena apalagi sekarang kita 2020. Nah, pemirsa kalau baca gitu kemudian lihat-lihat artikel bahwa bonus demografi 2020 sampai 2045. Bonus demografi. Nah, di negara kita Indonesia salah satu yang mendapatkan bonus demografi tersebut. Jadi kalau peran orang tua tidak menggunakan perannya yang baik itu, ya, kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak akan mendapatkan bonus demografi. Ya. Jadi peran orang tua apa yang dilakukan? Ya mereka di rumah sosialisasi, ngobrol sama anaknya, ajak ngobrol. Memang sih orang tua memang cari uang, karena itu juga tanggung jawab. Tetapi tidak lupa untuk sosialisasi ke anak-anak. Apa kabar, sekolahnya, gimana, kegiatan hari ini, ngobrol. Ya, kemudian siapkan waktu berkualitas untuk anak-anak. Untuk anak Anda, peran-peran orang tua harus siapkan waktu berkualitas untuk anak. Bukan cuma pikir cari duit, pergi pagi, buka toko, pulang sore, masak, tidur. Ya, jangan kaget dan jangan heran kalau anaknya ternyata pengguna narkoba. Sangat-sangat penting peranan orang tua untuk anak-anaknya supaya tidak menggunakan narkoba. Bagaimana Pak menumbuhkan kesadaran agar tidak terjerumus dalam narkoba? Ya, bagus. Ya, menumbuhkan kesadaran itu ya supaya generasi kita atau anak muda atau anak muda supaya tidak terjerumus narkoba, menimbulkan kesadaran dalam diri anak-anak muda itu dengan cara yang pertama, sosialisasikan bahaya narkoba. Ya, sosialisasikan bahaya narkoba. Ya, dari orang tua boleh, dari guru-guru di sekolah boleh, pasang spanduk boleh, pasang iklan boleh, sehingga menimbulkan kesadaran. Yang kedua, peran tokoh agama juga penting. Sebagaimana tadi saya sudah dikenalkan, saya sebagai pendeta, ya peran tokoh agama juga penting untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada umatnya, baik itu agama-agama yang ada di Indonesia, Muslim, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, apalagi satu lagi, itu sangat penting supaya umat, supaya masyarakat kita tidak terjerumus, khususnya anak-anak remaja dan pemuda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga ketika banyak informasi yang diberitahukan, sehingga timbullah kesadaran bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Ya Pak, saya juga bertanya lagi. Ya silahkan. Aduh. Apakah proses rehabilitasi
seseorang sembuh dari kecanduan narkoba. Ya. Serta dalam waktu berapa lama nih mereka Ya, sembuh? sangat menarik sekali pertanyaan. Ya. Proses rehabilitasi ini tidak menyembuhkan orang yang memakai narkoba, ketergantungan narkoba, tidak. Tetapi proses rehabilitasi adalah memulihkan pecandu pengguna narkoba. Pemulihan, bukan kesembuhan. Pemulihan. Ya, jadi misalnya ketika seseorang datang untuk proses rehabilitasi, akhirnya orang itu di asesmen dan dia yang pertama ketika di asesmen, oh ternyata orang ini hanya rehabilitasi rawat jalan. Sudah sebulan sekali orang itu harus kooperatif untuk datang ke BNN atau lembaga yang dimana ada tempat rehabilitasinya. Sebulan sekali kesepakatan antara seseorang dan tempat rehabilitasi tersebut. Yang kedua, ketika seseorang datang ke tempat rehabilitasi yang untuk direhab, ketika di asesmen orang itu ternyata oh ini agak darurat, agak-agak darurat, agak-agak kencang pemakaian narkobanya, orang ini masuk rawat inap. Ya. Untuk Provinsi Bangka Belitung dari pemerintah tempat rehabilitasi rawat inap gratis itu ada di belakang rumah sakit jiwa. Ya, bukan di rumah sakit jiwa tapi di belakangnya itu ada tempat rehabilitasi. Teman-teman kalau ada waktu lihat saja, mampir situ, mampir sambil lihat gedungnya. Terus Pak, kalau misalkan seseorang itu di rehabilitasi itu apa aja sih yang dilakukan buat pemulihan itu? Ya, saya pernah lihat dan saya pernah punya teman untuk waktu itu direhabilitasi. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan. Contohnya, mereka berolahraga, kemudian mereka bermain musik, bernyanyi. Kemudian mereka juga pernah diajarkan untuk nanam sayur. Pokoknya tindakan-tindakan positif yang mereka lakukan termasuk pendalaman iman. Entah itu yang Kristen ada pendeta, yang Muslim ada ustadz yang hadir. Pendalaman iman kerohanian mereka. Sehingga dari hal positif yang mereka lakukan, dan mereka mau tidak mau akhirnya ya kemungkinan agak-agak lupa untuk menggunakan narkoba. Bisa karena sudah terbiasa. Jadi lakukan kebiasaan-kebiasaan rutin yang positif, maka akan menjadi tindakan, akan menjadi karakter, dan itu mengubahkan gaya hidup. Juga nyanyi Pak. Ya boleh. Boleh Gimana banget. caranya nih agar kita tidak terlihat narkoba? Nah, ini penting sekali. Caranya supaya Anda tidak terjerat narkoba. Ya, pesan saya ialah yang pertama, jangan ada keinginan untuk pakai narkoba. Coba-coba pakai narkoba. Kan biasalah remaja nih kan pengen cari jati diri. Wah, gue supaya kelihatan keren, kencing kelas 1, pakai rokok, pakai narkoba. Jangan, hilangkan niat itu karena niat itu negatif. Ya, yang negatif jangan. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang kita tahu dia pengguna narkoba. Kenapa? Bukan kita pilih-pilih kasih. Kita harus tahu diri supaya kita mawas diri dan kita tidak terjerat akan penyalahgunaan narkoba. Lebih baik tidak bergaul dengan dia. Daripada kita bergaul dengan dia, kita nanti kena. Kita nggak tahu ada motif-motif yang dimana dia meracuni kita, menjebak kita. Kita nggak tahu. Akhirnya kita pakai sekali, kita kecanduan. Lebih baik sama sekali tidak berteman dengan dia. Temanmu kan banyak, ya kan? Teman kita kan banyak. Nggak berteman dengan dia, kita nggak apa-apa kok. Gitu. Ya, itu dua hal aja ya. Oh, hal yang ketiga, tingkatkan iman Anda dalam beragama. Kalau teman-teman Kristen, ya tingkatkan pendalaman iman ke gereja rutin. Ya, jangan lupa baca Alkitab, gitu kan. Kalau yang Buddha ke wihara, gitu kan. Iya, dan lain-lain. Tingkatkan iman. Ya. Oke nih kayaknya udah selesai, maksudnya udah selesai nih, udah ditanya. Oh gitu. Terima kasih atas informasinya Pak. Ya. Mungkin Makasih banget. semoga Ini berguna informasi
murid-murid Tunas Karya Kota Pangkal Pinang ya lebih baik sama sekali tidak menggunakan narkoba. Ya, Siap, Pak. ya. Oke Pak, terima kasih. Semoga apa yang kami dapat dari Bapak bisa bermanfaat bagi kami semua. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih, banyak. Pak. Iya, Terima kasih, terima kasih. Pak. Sukses selalu. Iya. Sukses dalam belajar. Iya. Sukses dalam belajar. Makasih ya, Pak. Mari. Waktunya. Ya. Stop narkoba, stop cuek, Bapak bersih dari narkoba, prestasi yes! Oke. Demikianlah teman-teman hasil dari wawancara kami dari narasumber Bapak Agustiawan Silaban. Ingat ya teman-teman, jangan pakai narkoba. Prestasi Yes!